kalau tadi kita sudah membahas mengenai berpikir kritis dan juga manfaatnya, berpikir kritis itu bisa membuat kita lebih kreatif. Oke, kemudian apa sih kreativitas itu? Emang kreativitas itu perlu ya atau penting dalam dunia pekerjaan? Jadi memang sangat penting ya. Kemudian ternyata kreativitas itu tidak hanya terdiri dari satu kata aja. Kreativitas ini ternyata terdiri dari beberapa macam kreativitas. Kayak penasaran? Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, kreativitas mini C. Nah, jadi kreativitas ini melibatkan gagasan dan wawasan yang bermakna secara pribadi yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Nah, contohnya, mungkin kalau misalkan di sini teman-teman rajin menabung ya dan punya metode menabung sendiri atau punya ide untuk menabung penghasilan sendiri. Nah, contohnya kalau misalkan cara menabung saya adalah dengan menentukan tanggal di setiap tanggal bulan pada kalender yang saya miliki. Nah, jadi saya menentukan tanggal kapan saya harus menyisihkan uang saya. Dan hal tersebut, metode tabungan tersebut hanya saya yang tahu sendiri dan hanya untuk saya. Seperti itu. Ya, selanjutnya kreativitas little C. Nah, jadi kreativitas little C ini melibatkan sebagian besar pemikiran sehari-hari dan pemecahan masalah. Nah, jadi jenis kreativitas ini akan membantu kita untuk memecahkan masalah sehari-hari yang kita hadapi serta juga akan membantu kita beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Nah, contohnya untuk little C ini mungkin dari Anda manajemen waktu sehingga Anda tidak pernah terlambat sampai ke kantor. Nah, mungkin contohnya untuk little C ini di saat Anda sering terlambat berangkat ke kantor. Entah itu karena bangunnya terlambat atau mungkin menghadapi lampu merah yang berapa kali Anda temui. Wah, kalau begini terus bisa telat ke kantor nih. Nah, cara Anda menghadapi masalah sehari-hari seperti itu ya dengan memanajemen waktu. Anda tidur lebih awal, bangun lebih cepat, kemudian Anda sarapan lebih awal juga. Anda juga berangkat lebih awal ke kantor sehingga Anda tidak akan terlambat ke kantor. Nah, itu contoh-contoh permasalahan dalam sehari-hari seperti itu. Jenis kreativitas selanjutnya ada prosi. Nah, jadi prosi ini berlangsung di antara para profesional yang terampil dan kreatif. Nah, orang-orang seperti ini itu kreatif dalam pekerjaannya atau profesinya masing-masing. Nah, contohnya kalau misalkan di tempat kerja pastinya ada HRD ya yang mengurusi para sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini bagaimana HRD tersebut mengembangkan idenya, mengembangkan pemikiran-pemikirannya untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada sumber daya manusia yang ada. Nah, mungkin contohnya diberikan training atau diberikan outbound dan sebagainya. Nah, kreativitas selanjutnya yaitu adalah Big C. Nah, jadi Big C ini pastinya ya melibatkan penciptaan karya ide yang dianggap hebat dalam bidang tertentu. Jadi jenis kreativitas ini biasanya mengarah pada keunggulan dan pengakuan yang sering kali didapatkan dari publik yang bisa atau yang idenya itu atau penemuannya itu bisa mengubah dunia seperti melakukan inovasi medis atau mungkin pencapaian-pencapaian artistik dan sebagainya. Nah, untuk contoh-contohnya itu mungkin seperti ilmuwan, kemudian juga seperti para artis dalam dunia seni. Oke, kemudian gimana sih caranya agar kita bisa kreatif? Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama itu khusus bagi para
pemimpin atau Anda yang sedang menjadi pemimpin yang berada di puncak atas ya, yang memiliki bawahan pastinya. Nah, jadi yang pertama itu silahkan Anda katakan kepada bawahan Anda bahwa Anda menginginkan ide-ide kreatif dari bawahan Anda. Nah, lalu beritahu mereka juga kalau misalkan Anda akan memberikan mereka ruang dan waktu untuk berpikir secara kreatif. Nah, gimana caranya? Anda bisa memberikan mereka waktu untuk melakukan daydreaming atau melamun. Nah, tapi pastinya harusnya yang bermanfaat ya. Nah, mungkin dari kegiatan tersebut, Anda bisa mendapatkan akses yang lebih luas ke energi kreatif yang mendorong mereka, para bawahan Anda, untuk mengeksplorasi setiap inspirasi yang datang. Kemudian, Anda juga bisa menyediakan forum untuk berbagi ide. Nah, jangan lupa pastinya untuk selalu memberikan feedback dari ide-ide kreatif yang bawahan Anda sampaikan. Nah, kemudian berikut adalah caranya juga. Bagaimana cara berpikir kreatif untuk para karyawan atau Anda yang posisinya masih di level bawah. Nah, jadi yang pertama, silahkan Anda sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana jika atau bagaimana kalau. Nah, jadi silahkan Anda pikirkan hal-hal yang masih belum terjadi atau hanya menduga-duga aja. Oke, contohnya, kalau misalkan ada masalah, bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa menghadapi permasalahan saya ya? Nah, kemudian diganti lagi. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata saya bisa berhasil? Oke, seperti itu. Silahkan Anda dorong terus pemikiran-pemikiran spekulatif Anda. Dan jangan lupa pastinya ya untuk memberikan afirmasi positif kepada diri Anda sendiri atau pada orang lain di sekitar Anda. Contoh afirmasi positif seperti, saya pasti bisa menyelesaikan setiap masalah yang saya hadapi. Kalau saya bisa, pastinya juga Anda bisa. Kemudian, Anda bisa melakukan daydreaming atau melamun. Pastinya Anda harus melakukan daydreaming ini dengan cara yang efektif dan juga bermanfaat. Nah, tapi kok kita disuruh melamun sih? Emang kalau melamun itu mendatangkan manfaat ya? Oke, kita bahas ya mengenai manfaat-manfaat dari daydreaming ini. Nah, tidak hanya itu, ternyata daydreaming juga bisa membuat kita atau membantu kita untuk menciptakan asosiasi-asosiasi bebas. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu bisa membuat koneksi nih secara acak dari berbagai topik yang ada. Dan pastinya dari situ kita bisa membuat solusi yang ada. Nah, kemudian selain itu, daydreaming ini juga bisa membuat kita memanfaatkan bagian dari otak ya, bagian-bagian dari otak yang kompleks pastinya. Jadi bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita juga pastinya. Oke, nah kalau misalkan di perusahaan Anda belum menerapkan seperti itu atau belum ada program seperti itu, Anda bisa mencobanya atau melakukannya di luar jam kerja. Atau Anda bisa mengajukan nih untuk perusahaan mengadakan program seperti itu. Kita bisa bercermin dari perusahaan Google ya. Jadi Google menawarkan dan memberikan waktu 20% untuk karyawannya kalau misalkan ada yang mau melakukan daydreaming. Nah, mungkin kita bisa bercermin dari Google ya. Oke, agar teman-teman lebih paham mengenai kreativitas, saya akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak. Van Gogh pernah berkata bahwa seorang pelukis akan sukses jika ia mulai dari warna-warna pada paletnya, alih-alih mulai dari warna-warna di alam. Van Gogh merupakan seorang pelukis beraliran post-impressionism yang mencetak sejarah dalam dunia seni modern. Van Gogh juga merupakan salah satu contoh nyata dari manfaat kreativitas bagi kita. Ia mempelajari the law of arts dan aturan-aturan yang harus ia ikuti untuk menjadi pelukis yang sukses. Ia juga menjadi terkenal saat bereksperimen dengan warna.
Ia pernah berkata bahwa seorang pelukis akan sukses jika ia mulai dari warna-warna pada paletnya, alih-alih mulai dari warna-warna di alam. Van Gogh tidak menggambar atau menciptakan sebuah langit yang baru, tetapi ia menggambar versinya sendiri dari langit. Seperti di Starry Night, di mana ia menggambar langit malam berwarna kuning. Banyak dari kita yang menekan kreativitas kita karena tidak ingin tampil berbeda. Kita ingin disukai, diterima, dan menjadi normal. Sedangkan kreativitas itu berantakan, tidak pasti, dan liar. Ketika kita hanya terkotak pada warna-warna yang telah ada atau hal-hal yang telah ada, maka Anda hanya akan jalan di tempat. Kreativitas dapat dicari dari berbagai tempat, jadi jangan takut untuk memulai sesuatu dan mencoba sesuatu karena tidak ada yang tahu kapan suatu kreasi yang original akan muncul. Nah, jadi tidak hanya berpikir kreativitas saja, tapi ternyata kreativitas itu bisa kita gunakan di tempat kerja. Sangat bermanfaat juga pastinya. Nah, biasanya kalau dari tempat kerja kita menemui masalah-masalah yang beragam ya. Mungkin contoh-contohnya itu hubungan yang kurang baik dengan atasan, atau bahkan dengan rekan kerja kita sendiri, atau dengan bawahan kita. Nah, tidak hanya itu, mungkin permasalahan yang sering kita jumpai juga yaitu adalah sistem organisasi yang tidak jelas, atau mungkin masih kurang jelas visinya atau misinya apa, tujuannya ke depan mau seperti apa. Nah, kemudian biasanya karena dari SDM-nya sendiri ya yang melakukan kesalahan. Tidak hanya itu, biasanya juga kita sering mendapati perusahaan-perusahaan yang memberikan kita itu job desk yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kemudian kalau misalkan kita teliti lebih lanjut, kita analisa lebih lanjut, biasanya faktor penyebabnya itu apa sih? Jadi mungkin sangat beragam ya. Kalau misalkan adanya hubungan yang kurang baik dengan rekan kerja kita, atasan kita, atau mungkin bawahan kita, itu bisa saja karena adanya perbedaan karakter atau mungkin perbedaan kepribadian, entah itu dari perbedaan budaya dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi juga karena komunikasi yang buruk. Nah, kemudian mungkin ada yang merasa ingin berkompetisi sehingga menyebabkan kurangnya rasa persaudaraan. Nah, mungkin juga tidak hanya itu, bisa terjadi karena masalah dari kita sendiri, yaitu masalah pribadi. Atau mungkin kita tidak menyukai rekan kerja kita karena alasan yang tidak pasti. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman kemampuan berpikir secara kritis dalam dunia kerja yang pastinya akan bisa membantu teman-teman untuk menghadapi dan juga mengatasi setiap permasalahan yang ada ataupun yang akan muncul di masa mendatang. Oke, tetap semangat untuk mengikuti segmen-segmen selanjutnya. Terus kembangkan pengetahuan dan juga kemampuan Anda. Sampai jumpa, salam sakti.